Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah, pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam ruangan yang sangat terbatas, tentu dalam yang sangat kecil ini, tetapi kita masih bisa bercengkraman, bisa berterus sapa, pasti bisa melihat saling pandang. Tentu ini semua nikmat Allah SWT, maka patutlah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tentu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat beliau sehingga kita masuk ke dalam jajaran barisan Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Pak Muhammad, Bapak-bapak peserta webinar yang saya hormati, justru sebenarnya saya ingin bertanya hari ini, sudah siapkah kita berangkat umroh tahun ini? Siap. Ya. Siap. Karena apa? Karena saya melihat masih banyak calon jemaah kita, calon peserta umroh kita yang sampai hari ini belum vaksin. Padahal secara mutlak orang akan melakukan kerumunan, bukan umroh saja, orang melakukan kerumunan atau melakukan berkunjung ke satu negara, ke tempat lain, itu saat mutlaknya harus sudah penuh dosis umrohnya dua kali itu. Jangankan kita mau ke Saudi Arabia, mau melaksanakan umroh, mau ke mall pun hari ini ditanya sudah vaksin belum? Itu pertanyaan mendasar hari ini. Maka saya mengajak kita semua, wabil khusus Pak Muhammad sebagai anggota DPD, perwakilan rakyat, itu bagaimana kita mendorong jemaah kita, masyarakat kita, umat kita, untuk segera melakukan vaksin. Itu dulu. Kalau kita sudah melakukan vaksin, tugas apakah bisa atau tidak bisa itu menjadi kewenangan pemerintah, DPD, dan DPR. Itu tugas kita untuk melakukan lobby. Tetapi masyarakat kita minta siap dulu. Ada tidak ada umroh, ada tidak ada haji, vaksin menjadi kewajiban. Jaga protokol menjadi kewajiban. Kalau kita tidak bisa menjaga dua hal itu, saya pastikan mustahil kita bisa memberangkatkan jemaah kapanpun selama masa pandemi. Kenapa? Pemerintah bersama DPR, bersama DPD sudah melakukan segala ikhtiar, sudah melakukan segala cara, bahkan sudah mengeluarkan biaya COVID, menurunkan tingkat penyebaran, tingkat kematian. Tinggal bagaimana kita semua bersinergi bersama masyarakat, bersama umat untuk saling membaur, menurunkan tingkat penyebaran dan tingkat kematian. Itu yang pertama. Termasuk DPR, DPD terus melakukan lobby kepada pemerintah Arab Saudi untuk bagaimana negara Indonesia terlepas dari isu yang sangat mendasar. Apa isu itu? Pertama adalah suspend, yang kedua adalah vaksin, yang ketiga ada protokol. Ketika isu ini tidak berada memberikan kewenangan. Oh iya. Haji dan umroh, maka kami berkewajiban untuk bagaimana mensinergikan semua kementerian dan lembaga untuk bagaimana kita sama-sama melepaskan diri dari tiga isu tadi. Bagaimana caranya? Tentu bersama-sama, sekali lagi kita mengurangi, kita meninggalkan tingkat penyebaran COVID di Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini suspend kita sudah terbuka. 9 negara yang tersuspend berdasarkan edaran pemerintah Arab Saudi 421 24033 hari ini sudah terbuka. Walaupun hanya terbatas bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki IGOMA. Berarti sudah ada tanda-tanda untuk menuju ke sana. Tinggal bagaimana kita melakukan diplomasi lebih lanjut. Yang kedua,
Vaksin kita yang semula tidak diakui, belum dapat legalisasi dari WHO, alhamdulillah hari ini sudah diakui oleh WHO. Bahkan pemerintah Arab Saudi sudah melakukan kajian-kajian untuk bagaimana vaksin ini juga menjadi bagian vaksin yang diterima di Arab Saudi. Itu patut kita syukuri. Dua hal ini sudah kita dapatkan. Dua amunisi kita sudah miliki untuk bagaimana kita menerobos protokol COVID yang begitu ketat. Yang dibuat oleh Kementerian Arab Saudi berdasarkan edaran yang saya katakan tadi. Tapi perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, edaran 421214-038 itu untuk stakeholder penyelenggara umroh di Arab Saudi, kan untuk negara di luar Saudi. Sampai detik ini, pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan regulasi teknis sekecil apapun tentang penyelenggaraan umroh di luar Arab Saudi. Nah, inilah kewajiban kami Bapak Ibu sekalian. Kewajiban pemerintah bersama DPR, bersama DPD, untuk bagaimana kita menggugah hati pemerintah Arab Saudi. Kiranya dalam waktu dekat, dengan menggunakan dua amunisi tadi, segera membuka kesempatan kepada rakyat Indonesia, kepada umat Muslim Indonesia untuk melaksanakan umroh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, pemerintah, Kementerian Agama akan berkunjung ke Arab Saudi untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi untuk menemui seluruh jajaran di pemerintahan Arab Saudi untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan umroh. Kembali lagi pertanyaannya, mari kita semua, wabil khusus kawan-kawan penyelenggara umroh, dalam hal ini Adinda Firman, untuk bagaimana kita segera menyiapkan jemaah kita sehingga mereka siap manakala umroh dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Kita tidak usah berpikir booster, karantina dan sebagainya, tapi siapkan diri dulu kita untuk bagaimana kita mengikuti vaksin, untuk bagaimana kita menyiapkan istitoah kita, istitoah ibadah, istitoah perjalanan, dan istitoah kesehatan. Ketika vaksin sudah kita lakukan, protokol kita taati, istitoah sudah kita penuhi, insya Allah pada saatnya kita akan bisa berangkat ke Tanah Suci. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi diskusi kita pada siang hari ini dan menjadi bahan untuk kita saling bersilaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia. Satu, bahwa kita sudah punya dua modal. Artinya vaksin kita sudah diperbolehkan. Warga negara yang memiliki iqomah sudah boleh masuk. Artinya tanda-tanda kemungkinan kita akan diterima di Arab Saudi ada. Saya sempat ingin bertanya tadi Pak Dirjen, saya pikir sudah berangkat Pak Menteri dan Pak Dirjen ini berangkat lobby. Karena kan beritanya sudah kemana-mana. Jadi berarti belum berangkat sampai hari ini berarti ya? Pak anggota Dewan, Pak Komite, Siap. karena kita berangkat ke jangan sampai menghambur-hamburkan uang negara, gitu. Menghambur-hamburkan uang negara, pulangnya tidak ada yang kita dapatkan. Jadi, Baik. Pak Habibie, kita ke sana harus ada oleh-oleh yang menggembirakan buat jemaah. Maka Baik. itu dulu Pak. Jangan sampai ketika pulang dari sana kita cuma jalan-jalan aja. Itu kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Berarti sampai hari ini memang belum ada melakukan pertemuan bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah di Saudi Arabia, begitu Pak Dirjen ya? Tingkat tinggi belum Pak, tapi tingkat dengan Dubes, dengan kita di sini saya sudah 3 kali ketemu dengan Dubes di Arab Saudi, Pak Endang dan kawan-kawan nanti dia akan cerita. Setiap hari kami berkomunikasi untuk bagaimana mendapatkan perkembangan proses penyelenggaraan umroh yang akan datang. Baik.